kita ketika mau mengajar anak kita, mendidik anak kita, mensekolahkan anak kita, bukan anak kita supaya menjadi seperti Syekh Abdul Razak. Bukan. Bukan anak kita itu harus seperti Ustadz Firanda, enggak. Bukan anak kita harus seperti Ustadz Syafiq, enggak. Ya, karena orang tua ketika ekspektasinya terlalu besar, kemudian dia memaksakan ekspektasinya itu kepada anaknya yang anaknya kadang nggak punya kemampuan. Jadi ketika kita mensekolahkan anak kita, memasukkan dia ke pesantren supaya dia mengenal Allah, supaya dia tahu mana halal dan haram, supaya dia tahu mana ajaran Nabi, supaya dia tahu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, itu tugas kita. Adapun nanti dia bermanfaat ilmunya, bisa menyampaikan ilmu seperti guru-guru yang kita sebutkan tadi, itu adalah tambahan. Bisa difahami? Itu namanya apa? Tambahan. Itu bukan ghoyah, bukan tujuan. Faham? Ini penting untuk difahami oleh ayah dan ibu. Karena apa? Ketika anak kita sudah tamat SMA, dia dimasukkan pesantren, atau pesantrennya mahal-mahal, SPP-nya mahal, pembangunannya mahal. Ketika dia sudah tamat SMA, dia ngomong sama abinya, "Abi, abang kayaknya nggak mau lanjut lagi ke sekolah agama. Ayah, abang ingin jadi arsitek, atau abang ingin jadi dokter, atau abang ingin buka kafe aja lah." Akan ada titik sampai di situ dan tentu harus siap. Dan di dunia bukan hanya antum saja yang seperti itu. Saya punya teman, saya nggak perlu sebut namanya. Kalau anda sebut antum pasti tahu. Beliau anaknya masuk pesantren, baca Qurannya bagus. Kemudian dia ngomong sama abinya, "Abi, ini abang selesai mengambil qiraah, ya ijazah qiraah, abang membuka kafe," katanya. Bapaknya seorang ustadz top lah di kalangan kita. Kata beliau, "Ya sudah, gimana maunya kamu aja." Karena apa? Karena anak itu nggak bisa dipaksa. Kita cuma bisa ngarahin dia. Kita ngarahin demikian. Ada pada titik tertentu dia ingin berjalan dengan maunya dia. Faham? Nah, disinilah kita harus benar-benar bijak dalam bersikap. Karena banyak orang tua memaksa anaknya, karena ekspektasinya dari awal untuk menjadi ini, akhirnya dia bermusuhan dengan anaknya. Anaknya diusir dari rumah. Ketika anaknya diusir dari rumah, dia ngapain dia di luar? Ngapain dia di luar sana? Ya naudzubillah, terkadang dunia yang nggak dapat, akhiratnya nggak dapat. Bisa difahami para hadirin? Jadi ketika anak kita, kan nggak mungkin anak kita, "Abi, ini saya habis ini mau jadi pengedar narkoba," kan enggak. Pasti dia, "Saya mau jadi dokter, saya ingin buka kafe, saya ingin ini," udah arahkan saja. "Oh janganlah abang bagusnya gini-gini saja." Enggak, Abi, saya memang nggak bisa. Saya udah pinginnya di sini. Kita tetap arahkan dia untuk lanjutkan studi agamanya, kita arahkan. Tapi ketika pada titik tertentu dia memang udah nggak mau. Faham? Ya sudah, kita arahkan dia, kita bimbing, ya sudah. Abang sekarang mau jadi apa? Mau buka kafe. Ya sudah. Abi modalkan abang buka kafe. Cuman harus lebih serius. Demikian. Faham di sini? Karena kita kan teman-teman, ya mungkin saya punya pesantren. Anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya itu ngerepotin pihak pesantren. Benar saya bilang, ngerepotin. Jadi waktu masa mudanya habis di pesantren nggak dapat apa-apa. Seharusnya mungkin kalau dia bisa sekolah, yang memang sekolahnya itu dia sukai, mungkin dia akan lebih bermanfaat di sana. Jadi kita rasional aja pemikiran kita. Faham? Makanya ketika saya ulangi kembali, kenapa orang tua terkadang melakukan hal yang saya sebutkan tadi, ekspektasi anaknya ketika diantar ke agama terlalu tinggi. Ini anak saya harus seperti Ustadz Firanda ini. Itu bonus, saya katakan itu bonus. Faham? Tapi ada pada titik tertentu dia sudah nggak kuat, dia sudah. Dan itu bukan terjadi anak-anak kita yang biasa-biasa. Guru-guru, anak-anak guru kami, masyayikh, hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Udah hafal itu semuanya. Selesai ya sudah, saya nggak mau lagi, saya sudah capek katanya. Saya ingin jualan air, saya ingin ini, saya ingin itu. Ya udah, diarahkan saja. Yang penting mereka jaga sholat 5 waktu. Dia tahu halal dan haram. Dia tahu mana syirik. Dia tahu mana bid'ah. Ya sudah, dia jalan hidupnya dia. Kita mudahkan dia untuk menikah. Insya Allah itu akan lebih bermanfaat. Tapi kalau untuk paksa anak antum, ya merepotkan pihak pesantren, juga merepotkan antum sendiri. Kalau dia masih umur SMP, kan nggak berani kabur. Lah kalau umurnya sudah tamat SMA, udah temannya udah banyak, dia udah mudah untuk kabur. Faham ya? Ini hal yang penting. Kita pikir hidup ini secara rasional aja. Ya, arahkan dia kemana dia mau. Ya, pilih yang akhaf, yang paling remah dorornya. Mafhum di sini? Jelas?